Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini, tayangan ini, Bunda ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DM kalian. Yang pertama, DM dari akunnya namanya Bismillah Alhamdulillah, namanya Hilda. Oh, namanya Hola Saskia, maaf ya, bukan Hilda, Hola Saskia. Akunnya namanya Bismillah Alhamdulillah. Nah, pertanyaan dia di DM Bunda, intinya dia minta pencerahan. Dia menulis seperti ini. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Rezeki makin menutup, makin kesini kejiwaan makin terganggu. Nah, ini dari Hola Saskia, akunnya yang Bismillah Alhamdulillah ya. Nah, ini untuk perwakilan aja ya, karena kalau dibuka DM-nya banyak. Yang kedua, ini dari akun Santri Jalanan. Nah, Santri Jalanan ada pertanyaan atau ingin Bunda menjawab atau menjelaskan ya, pencerahan lah seperti itu. Kalau dari akun Santri Beling, namanya Ca_Asmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pikiran sering blank, cepat lupa atau sejenisnya, pikun, itu gimana Bun? Setiap dapat kajian mesti besoknya lupa apa isi tentang kajian itu. Terus faktor apakah Bun, pertanyaannya. Kalau faktor usia, mungkinkah bisa mempengaruhi, atau efek dari suatu amalan yang dia baca ya, amalan. Mohon pencerahannya Bun untuk diri saya. Oke, ini karena perwakilan ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan, memberi pencerahan untuk kalian-kalian. Ini perwakilan saja karena Bunda baca DM-nya, sebenarnya tujuannya sama, ingin penjelasan yang sama walaupun beda kata-kata atau kalimat. Nah, seperti apa Bunda menjawabnya? Tunggu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, Bunda akan menjawab. Tapi sebelum Bunda menjelaskan tentang pencerahan ini, tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, Bunda akan bincang-bincang sama anak Bunda yang paling bungsu, biar kalian tahu kepribadian Bunda, sifat Bunda, karakter Bunda yang sebenarnya. Karena dalam penjelasan ini untuk global ya, umum, masuk ke jiwa manusia, ke banyak manusia ya, siapapun yang menonton tayangan ini, seperti itu. Halo Dek, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Begini Dek, namanya siapa Dek? Nama Dedek, namanya Bio. Siapa? Namanya Bio, umur 17 tahun. Agak sini Dek, biar enak Dek. Jangan ini. Terus umur 17 tahun. 17 tahun ya. Sekarang ini nih, karena Mami banyak pertanyaan di DM ya kan, requestnya banyak. Sebelum Mami memberi pencerahan ke banyak orang, Dedek harus menjawab jujur dan bercerita jujur. Mami orangnya seperti apa, karakter Mami seperti apa, kepribadian Mami seperti apa, Mami sama Dedek sama kakak sama Kak Bre itu seperti apa. Silakan Dedek.
Ya, Mm, kalau menurut Dedek, mm-mm. Mami itu Enggak sini. Mami itu orangnya baik, Mhm, tegas, disiplin, mhm. bersihan, itu Mami. Terus ikhlas, suka membantu orang apa adanya, netral, ya Wonder Woman lah intinya gitu. Terus yang Dede nggak lupa dari nasihat Mami, abaikan yang tidak penting, jauhi orang-orang yang merugikan. Oh, itu ya. Ya. Tapi kalau cerewetnya Mami gimana, Dek? Jujur aja, Dek. Itu tadi pujian gitu loh. Itu yang baik-baiknya. Ya, itu yang Tapi yang bikin Dedek kayak nggak cocok atau ngegerundel, ngedumel itu apa? Ya. Kalau yang merasa Dede untuk menggerundel itu pas kamarnya kotor. Nah, itu Kamar kotor harus kamar bersih kotor ya. harus bersih. Terus kalau sholatnya Kalau telat, sholatnya telat mm-mm. itu cerewet kalau misalnya sholatnya terlambat. Nah, Terus? itu aja sih kalau Tapi menurut Dedek, Mami itu sama Dedek, sama kakak, sama Kak Bre itu adil nggak? kalau soal adil ya adil. Cuman kalau Mami itu kasih kebebasan lah. Kalau waktu main game tapi harus sholat, nah itu aja. Oh gitu ya. Iya. Kalau Mami belikan apa-apa untuk anak-anak Mami itu adil nggak, sama rata nggak? Sama rata adil kok. Adil. Terus adil. Mami itu kalau menolong orang pilih-pilih nggak? Oh nggak pilih-pilih. Apa gitu adanya. Ya? Apa adanya. Ya. Terus kalaunya ada orang yang manfaatin Mami gitu, Mami, Dedek kan tahu sama kakak itu ya kesehariannya kan sama Mami. Itu Mami sikapnya seperti apa? Sikapnya Mami itu apa namanya? Santai, ikhlas, sabar gitu aja. Sabar ya. Ya. Oh, berarti di sini kesimpulannya anak-anak itu sangat nyaman sama Bunda. Mereka sangat bahagia sama Bunda. Kita hidup di Surabaya ini penuh dengan perjuangan ya. Menurut Dedek, selain Mami Wonder Woman, itu Mami strong nggak? Strong kalau saya itu. Strong sekali menghadapi masalah apapun, tetap tegas, tegar, dan apa namanya? Tidak emosi ya? Tidak emosional. Kalau Mami marah diam apa lebih ke teriak-teriak? Diam kalau marah, tidak mau menunjukkan keemosiannya kepada anak-anaknya. Itu Mami ya. Ya Terus Dedek pernah melihat Mami nangis di depan anak-anak nggak? Enggak Di depan Dedek, kakak, Kak Bre gitu? Enggak pernah. Biar kalian tahu ya, di sini nanti Bunda akan menjelaskan dengan lengkap, memberi pencerahan kepada kalian. Ini benar-benar real, Dedek jujur apa yang dirasakan, dan Dedek mengungkapkan siapa maminya yang sebenarnya. Satu lagi Dek, pertanyaan Mami. Oh ya, apa? Jujur ya. Iya, jujur. Ketika Mami makan bersama Dedek, kakak, Kak Bre gitu, Mami itu pada saat mau makan sama kalian itu Mami seperti apa? Kalau makan bersama ya? Iya. Itu Mami selalu ngalah kalau soal makan ya. Oh gitu ya? Iya, ngalah kepada anaknya. Yang mungkin menurut Mami, biarin anak-anakku itu apa namanya? Kenyang daripada melihat anak-anakku kelaparan. Kelaparan Dek, lapar ya Dek. Kalau kelaparan itu nggak pernah makan Dek. Maaf ya, ini mungkin masih bahasa. Umur berapa? Umur 17. Jadi bahasanya salah. Kelaparan Bor. Kelaparan cuy. Aduh, maminya kerja keras masa anak-anaknya kelaparan. Aduh, gimana Dede? Diralat ya. Jadi maksudnya kalau pas Mami makan bersama sama kalian itu Mami lebih mengalah gitu ya. Mengalah ya. Terus selain emosi Mami yang diam, apa yang dilihat Dede? Ketika Mami capek banget karena pasien-pasien itu tidak mengerti, menuntut harus ini itu, padahal nggak ngerti kondisi Mami gitu. Lebih ke selain diam apa? Tidak mengeluh.
Tidak mengeluh ya? Iya. Iya. Tapi Mami kan gaul ya? Iya, gaul. Mami suka tok-tok ya? Iya, suka tok-tok. Suka tok-tok. Mami orangnya ceria nggak? Oh, ceria. Ceria. Ketika Mami walaupun ada masalah, Mami tetap ceria, menunjukkan ekspresi bahagia kepada anak-anaknya. Oh gitu. Oke. Ini penjelasan dari anak Bunda, kesaksian karena kan anak-anak ini mulai kecil sama Bunda ya. Bunda berjuang mencari nafkah sampai kemarin-kemarin ya. Tahun baru aja Bunda masih meninggalkan kandang. Setiap tugas ya dedek kakak ini yang mengurus kandang ya, rumah, kamar ya, kamar kontrakan itu, seperti itu ya dek ya. Iya. Oke dedek, terima kasih untuk kejujurannya. Mami cerewet nggak sih? Cerewet. Cerewetnya apa? Cerewetnya kalau Diulang lagi ya biar tahu. cerewetnya itu kalau terlambat sholatnya. Terlambat sholat. Cerewet ya dek ya? Cerewet. Terus kamar kalau nggak bersih cerewet banget ya dek? Banget. Karena memang ketika kita sholat harus tempatnya bersih dulu ya, harus suci. Oke dedek, silakan lanjut main game dek. Asik. Salam dulu sama itu. Assalamualaikum. Oke, makasih. Oke, sekarang Bunda lanjut. Tadi sudah bincang-bincang sama dedek supaya kalian paham karakter maminya ya, Bunda gitu ya. Begini, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, setiap manusia pasti melewati proses seperti di video-video yang sudah Bunda tayangkan. Bunda sudah jelaskan detail di situ lengkap. Mungkin yang baru subscribe menonton tayangan Bunda, video Bunda, biar lebih jelas Bunda jelasin di sini. Setiap manusia harus melewati proses. Apapun itu kita harus mampu melewati, karena sesungguhnya stres, terlalu beban, terlalu membatin, sampai akhirnya ada yang putus asa, ada yang salah jalan atau gimana gitu ya. Itu sebenarnya proses dari kesalahan diri kita untuk kembali dimasak matang-matang supaya kedepannya kita lebih dewasa, lebih bijak, lebih tenang, lebih waspada dan hati-hati ya. Waspada lebih, hati-hatinya juga lebih. Ketika kita terlalu memforsir pikiran kita, banyak pikiran tentang hutang, terus bingung cari jalan keluar, terus sampai nggak mampu berpikir, kadang sampai terganggu kejiwaan dan batinnya. Itu sebenarnya hal biasa. Setiap manusia pasti mengalami itu. Tergantung pribadi masing-masing. Ketika ingin melewati itu, kita harus selesaikan satu persatu supaya kita bisa menemukan jalan keluar yang baik, yang bagus. Karena ketika kita belum menyelesaikan yang satu lagi, akhirnya bertumpuk-tumpuk, maka yang kita rasakan adalah jalan buntu. Sebenarnya dalam kehidupan ini tidak ada jalan buntu. Semuanya bisa berantakan, semuanya bisa bikin stres, semuanya bikin sumpek, semuanya bikin beban, semuanya bikin hampir putus asa. Itu sebenarnya diri kita sendiri yang kadang kita tidak mampu memproses, mengolah atau memasak semua masalah yang ada dalam kehidupan kita ini. Semua masalah yang kita alami seperti itu. Memang keseluruhan ya, ini keseluruhan mulai awal tahun 2020 ya, itu sampai akhir tahun kemarin itu semuanya ya, walaupun tidak seluruh tapi semua ya, rata-rata itu orang itu kebingungan, sampai banyak yang ini ya, sampai sekarang pengangguran, kena PHK, pengurangan karyawan itu ya kan, sampai akhirnya yang jadi kepala, yang jadi bos aja sampai jadi pedagang keliling, jual gorengan ya kan, yang dulunya kerja di pertokoan atau apa, sekarang pengangguran di resto, di kafe atau apa, tapi tidak
keseluruhan, semua tapi rata-rata seperti itu. Kalau semua kan berbeda, tapi kalau keseluruhan itu kan sudah benar-benar merata. Hanya kita bagaimana caranya, kita harus kuat, karena segala sesuatunya itu dari diri sendiri. Semuanya terlilit dari diri sendiri, dan semuanya tanpa ada penyelesaian tuh sebenarnya dari diri sendiri. Seperti itu, sampai kejiwaan kita terganggu, nggak fokus kerja, nggak fokus mikir. Apalagi semakin kesini kan banyak orang-orang yang hobinya nongkrong ya. Nongkrong itu harusnya nongkrong yang manfaat, nongkrong yang membawa manfaat, yaitu nongkrong bisa melepas stres sumpek kita. Kita mencari teman yang bisa diajak bicara, bukan nongkrong terus pesan meja atau nongkrong di lesehan gitu, tiba-tiba sibuk main game sendiri. Sama saja tidak menemukan solusi. Ketika balik di kandang atau di rumah masing-masing, kembali lagi mengingat masalah itu. Ketika kalian ingin mengeluarkan unek-unek, ketika kalian ingin melepas lelah, stres, sumpek, dan sebagainya yang gak enak-enak, alangkah baiknya kalian bertemu atau membawa teman yang bisa memberi solusi. Jangan yang hanya sekedar nongkrong, merokok, main game, ketawa ke TV, tapi tidak menemukan solusi. Memang baik, memang bagus ketika di luar itu kita bisa ketawa lepas, itu juga bisa sama saja merelaksasikan. Setidaknya bisa mengeluarkan rasa-rasa yang tidak nyaman ya, pikiran-pikiran yang terlalu sumpek sampai merasa buntu seperti itu. Dan tentang kejiwaan ada di video Bunda yang lainnya. Intinya semua manusia berproses, apapun itu, tentang baik, tentang buruk, tergantung diri kita. Kita ingin bahagia, berarti kita harus cerdas mengolah masalah-masalah yang ada. Ketika kita ingin damai, aman, damai, nyaman, ya kita jangan neko-neko. Dan kita jangan sering atau menjadi manusia-manusia yang terlalu berspekulasi. Karena ketika kita terlalu berspekulasi, maka akan selalu kecewa. Jadi sebelum rezeki itu tepat di tangan kita, alangkah baiknya kita biasa-biasa saja. Dan ketika rezeki itu sudah pas di tangan kita, kita tidak harus berlebihan senangnya. Yang terakhir, untuk memperluas rezeki kita, supaya rezeki kita berkah, memperluas rasa kita kepada siapapun, ada kata-kata yang begini, hati seluas samudra. Disinilah yang akhirnya menciptakan aura positif, magnet yang kuat, sehingga rezeki itu tak pernah putus ya. Selain sedekah, selain berdoa ya kan, jangan lupa mengingat Allah, jangan lupa mengingat yang paling bawah, karena banyak orang yang lebih susah daripada diri kita, seperti itu. Mungkin penjelasan Bunda cukup sekian tentang kejiwaan. Silakan bisa tonton video Bunda yang lainnya, karena di situ sangat lengkap sekali tentang kepribadian, merias jiwa, buka aura sendiri, terus mensugesti diri kita sendiri, seperti itu. Ya, ini request dari anak-anak Bunda yang di Instagram, DM di Instagram, dan sahabat Bunda yang di Instagram. Insya Allah manfaat apa yang disampaikan Bunda. Insya Allah kedepannya kita menjadi manusia-manusia yang sangat sesuatu. Seperti kata Bunda, ketika kalian cerdas mengolah sesuatu di dalam diri, maka sesuatu itu menjadi jembatan yang luar biasa untuk kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD.